Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Priska Yasmiati Serli, NIM 1803030022, kelas A semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tugas kedua yang berjudul Kekuatan Politik dan Masyarakat. Yang pertama, kekuatan atau konsep kunci dalam politik sosiologi. Politik adalah proses umum di mana perebutan kekuasaan dalam masyarakat diselesaikan pada awalnya. Maka kita dapat memahami bahwa kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan resolusi. Yang berikut, perbedaan yang mencerminkan perdebatan tentang bagaimana kekuasaan dikonseptualisasikan. Yang pertama, menurut Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan lebih cepat lagi, Marx mewakili sumber kekuatan masyarakat, penggunaan upah untuk mempengaruhi kinerja atau kehadiran pekerja merupakan ciptaan penting dari masyarakat kapitalis. Yang kedua, menurut Weber menempatkan kekuasaan dalam berbagai ruang sosial, termasuk konteks ekonomi dan non-komik. Bagi Weber, kekuasaan berakar pada sistem sosial formal seperti organisasi atau birokrasi, serta di institusi sosial seperti agama dan hukum. Yang berikut, metafora dan paradoks atau alat sosiologis. Mempelajari kekuasaan, politik, dan masyarakat akan menemukan bahwa wawasan yang berkembang sejauh ini berasal dari aplikasi imajinasi sosiologis. Wawasan ini biasanya disampaikan melalui penggunaan metafora dan paradoks. Ini adalah alat yang berguna dalam pemikiran sosiologis dalam studi kekuasaan. Metafora adalah alat analisis yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep, terutama ketika kita sebagai sosiolog mencoba memahami misteri. Rigney menemukan bahwa sosiolog sering menggunakan metafora seperti model atau gambar untuk menerangi apa yang jika tidak ide abstrak tentang kehidupan sosial. Yang berikut, sosiologi politik dan dengan demikian dalam orientasi yang paling mendasar berfokus pada dua elemen, kekuasaan dan konflik. Di definisi sosiologi politik ini mencerminkan keadaan sosiologi di akhir tahun 1950-an dan 1960-an. Berbagai topik kajian sosiologi politik menurut Kasser antara lain: yang pertama, perhatian pada negara dan institusi; yang kedua, organisasi kekuasaan; yang ketiga, persaingan dan ketertiban antara kelompok; dan yang keempat, perkembangan asosiasi politik. Tipologi klasik dan kontemporer menunjukkan 3 jenis kekuatan minat untuk mempelajari masyarakat dan politik. Yang pertama, kekuatan koersif dan nominan; yang kedua, otoritas dan kekuasaan yang sah; yang ketiga, kekuasaan yang istimewa dan saling bergantung. Yang keempat, kekuatan koertif dan dominan. Ketika kita berpikir tentang kekuasaan, kemungkinan besar kita mulai dengan metafora atau gambaran pemaksaan dan dominan. Misalnya, kekuatan koersif dalam bentuk kekuatan fisik dengan jelas dan dilaksanakan ketika satu negara bangsa menyerang dan menaklukkan yang lain.
Yang berikut, kewenangan dan kekuasaan legitim. Wewenang adalah salah satu bentuk kekuasaan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok yang berdasarkan rasa legitimasi dan kepatuhan atau kewajiban. Individu dan kelompok dalam masyarakat menciptakan ketertiban dengan mengakui kekuatan hukum, tradisi, atau adat. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih.